Bener-bener nih anak. Loh, ini minumnya gimana sih? Belum di... Iya. Minum dulu loh. Gimana sih kamu? Gedean main film ya? Gitu. Enggak sih sebenarnya, ya itu satu. Terus Om, apaan om? udah enggak, Kak. Ya, kembali kita bersama-sama di Sambil Ngobrol. Ini keripiknya pedas banget sumpah, tapi enak banget. Nah, aku sekarang nggak sendirian. Juga tentunya pasti seperti biasa kita akan menampilkan tamu-tamu yang sangat seru-seru pastinya. Dan lagi viral-viralnya, dan lagi happening-happeningnya. Dan mereka tentunya jarang nonton saya. Enggak dong. Kadang-kadang mereka-mereka yang gua undang di sini masih muda-muda kan soalnya kan. Tapi ini dia yang satu ini seumuran sama aku. Ini dia, lucunya tuh, namanya tuh lucu banget ya. Ada unru-unrunya. Kayak unyu-unyu gitu. Iya. Ini Fatih Unru. Kembali lagi di Sambil Ngobrol. Aku sering nonton loh. Beneran? Serius. Peres lu. Tadi pas nyampe sini nonton. Sampai sih nonton emang pas lagi poinnya diundang di Sambil Ngobrol. Apaan tuh ya? Nonton dulu bang di YouTube-nya lo baru bener-bener lo. Tapi seneng banget nih Fatih. Yap. Ini Fatih adalah seorang dulunya nih masih kecil, masih gue gendong-gendong nih. Lucu banget anaknya. Ternyata bisa stand up ya? Iya dulu. Awalnya tuh tahun 2013 Ya. waktu itu diundang untuk jadi bintang tamu gitu di acara stand up comedy di stasiun televisi gitu. Terus habis itu akhirnya dari situ baru mulai sekarang berangkat ke film juga jadi akhirnya. Tapi sebelumnya tuh pas lagi diundang di TV untuk stand up, kenapa? Gara-gara apa sempat upload sendiri di Instagram atau apa gitu? Atau? Jadi dulu aku pernah open mic. Open mic di salah satu kafe. Lupa sih di Coffee Toffee, tapi lupa di mana. Jadi waktu itu open mic di situ, terus Umur berapa itu? itu umur 67 lah. 67 lah. Masih kecil udah banget. bisa kebayang bikin stand up ya? Iya, waktu itu juga dibantu sama bapak soalnya buat bikin-bikin kayak gitu. Terus habis itu akhirnya open mic terus ternyata lumayan penonton juga pada antusias gitu karena mungkin pertama kali ngeliat wah ini anak kecil sotoy banget nih ngomong-ngomong gitu kali ya. Terus habis itu akhirnya aku diundang sama Om Panji untuk ke acaranya di Kompas waktu itu di Suci. Habis itu akhirnya bisa deh masuk ke TV gitu. Jadi komika ya? Iya. Dan apa namanya? Itu waktu itu ikutan lomba itunya atau sebagai apa? Ikutan lomba komikanya itu lomba apa namanya? Stand up comedy itu atau emang kayak bintang tamu aja gitu? Waktu itu jadi bintang tamu. Waktu itu bintang tamunya ada 3 kayaknya kalau nggak salah. Ada Alif, aku sama Sujiwo Tejo kalau salah. Lagi untuk di rangkaian acara itu gitu ya. Nah mungkin kita bisa lihat ya sekarang ya untuk videonya kita lihat ya. Ini dia videonya waktu dia lagi stand up, lucu banget. Ini nih. Anak itu dunianya dunia main. Bukan dunia tidur. Lagian, kalau kita udah pada tidur, bapak ibu mau ngapain? Nah itu dia ya ampun. Beda banget kan Om ya? Hah? Beda banget kan? Beda banget. Dulu tuh imut, gembil, lendut gitu ya. Dan itu tuh viral banget ya, ada di apa WhatsApp dulu. Sampai orang kirimin sampai ada apa namanya pokoknya seviral itu seorang Vicky. Wait a minute. Who are you? What the Fatih ya. Iya. Fatih Unru ini luar biasa tuh ya. Tapi makanya kadang juga Om, aku kalau dikenal Fatih Unru siapa? Oh yang di WhatsApp keluarga. Ya gitu jadinya ujung-ujungnya. Jadi tuh masih inget gak itunya? Masih pasti. Coba sedikit tentang WhatsApp keluarga ya. Oh yang sana. Oke. Tentang WhatsApp keluarga? Ya, tadi tentang bukan maksudnya orang-orang kenal aku jadi. Ya, tentang materi yang itu. materi ya, oke. Penonton, gitu kan. Orang tua sama anak kecil itu emang gak pernah nyambung. Udah gitu lah ngomongnya. udah gak cocok lah. Udah cocok ya. Dulu tuh apa namanya? Seberani itu, tapi sekarang lo ngeliat diri lo sendiri waktu masih kecil kayak gitu tuh stand up gimana tuh rasanya? Gimana ya kalau kita ngelihat
kayak kita yang dulu pasti kayak ngerasa kayak risih gitu nggak sih? Kayak ini apaan sih, sotoy banget. Tapi waktu itu juga mungkin kalau aku nggak senekat itu, nggak seberani itu, nggak seconfidence itu, mungkin juga sekarang aku nggak mungkin kayak sekarang gitu loh. Betul banget. Jadi kayak ya ngeliat itu juga, wah gila juga masih kecil gitu, udah berani kayak gitu sih. Oke, sekarang sambil ngomong sambil makan. Karena kan kita sambil ngobrol kan. Mau yang mana nih? Ya, harus pakai sambal karena kan acara sambal ya. Mau sambal yang mana? Mungkin yuk sambal DEF silakan boleh dimasukin ke sini ya. Mungkin sambal yang lain, sambal hijau ya? Soso mungkin bisa. Sambal hijau ada, mau yang mana? Kita pakai mana Om? Om mau yang mana Om? Aku sih mau pakai yang ini nih. Pakai yang itu. Pakai lauk yang? Yuk kita makan ini. Set. Dimsum. Cocok dimsumnya. Pakai pisang kali ya? Boleh. Emang bisa pakai sambal? Iya, kalau di Makassar juga ya. pakai sambal. Enak banget tuh rasanya. Gimana rasanya? Wah, enak lagi. Buat temen-temen yang belum pernah nyobain makan pisang pakai sambal, cobain. Masuk kok. Masuk kok. Enak kok. Tuh. Pokoknya sambil cocol aja ya. Nih, tapi kamu masih aktif stand up Kak? Udah enggak Om. Om, apa? Om. Udah enggak Kak. Uncle, apa tadi? Enggak Kak. Kena emosi aja. Kapan ya? Terakhir 2015-2016 kayaknya. Itu gara. Jadi terakhir umur berapa tuh berarti stand up? Aduh, umur berapa ya? 6, 7, 8, 9, mungkin 9 tahunan lah. Terus akhirnya masuk ke film. Itu gimana bisa masuk film? Nah, aku tahu bokap itu kan dari teater koma ya. Aku ngefans banget. Kalau ada di teater koma itu kalau main, Kalau aku jadi awalnya waktu stand up comedy, terus habis itu ditonton sama Om Ale sama Bunda Nia dari Alenia Pictures. Ya. Terus akhirnya aku diajak untuk main di filmnya mereka. Habis itu casting dulu, terus habis itu ternyata dari situ mereka suka dan akhirnya diajak main di film itu, dan dari film itu akhirnya merembet-rembet sampai sekarang. Iya, gitu alhamdulillah. Ya? Oh, apa karena ini nama besar bokap juga? Mungkin bisa jadi. Yayu ya. Iya. Yayu Unru. Bukan Onru bukan ya? Bukan. Itu Onsu ya? Iya, bukan dong. Bukan itu ya. Jadi papa itu adalah seniman sejati luar biasa. Kalau mama sendiri? Kalau ibu sih ibu rumah tangga sih, ibu rumah tangga. Jadi itu mau belajar karena dari bokap juga itu. Iya. Pasti belajar dari bapak juga dan influence juga dari bapak ya, karena kalau orang nanya juga nih, lu belajar acting gimana sih? Gini. Sebenarnya kalau ditanya juga gitu Om, Kak. Kalau ditanya juga Kak, aku tuh sebenarnya belajar sama bapak tuh lebih kayak ngobrol sih. Kayak misalkan dapat skrip, terus kita nonton film bareng, terus kita evaluasi. Terus habis itu akhirnya ngobrol, harusnya kayak gini, mungkin bisa akhirnya gitu sih. Jadi belajarnya tuh lebih kayak kita ngobrol, jadi lebih ke sharing gitu sih kalau belajarnya. Waktu stand up itu apa yang belajar dari mana itu waktu masih kecil itu? Kalau stand up gimana ya belajar? Bingung juga sih sebenarnya. Terus bisa berani, iya nih aku tuh begini. Jadi bener-bener kayak acting gitu, lucu banget loh. Kalau stand up itu awalnya pasti bapak bikinin materi kan. Bikinin materi terus aku suruh hafalin. Terus suruh ngebaca. Sebenarnya ya kayak gitu sih, proses latihannya kayak gitu doang sih sebenarnya. Menurut kamu apa stand up sama pelawak? Ada bedanya nggak? Stand up sama pelawak. Sebenarnya sama-sama pelawak, cuman bedanya formatnya sih mungkin. Kalau misalkan stand up komedi kan komedi tunggal ya. Dia sendiri di panggung, terus dia ngomong sendiri, dia yang bikin narasi, yang dibikin apa segala macam. Memang mungkin kalau pelawak itu kan luas banget ya Om ya. Kak. Luas banget kan. Kalau suruh makan sambal lagi ya. Kita cocol dulu kali ya. Cocol lagi bener daripada salah kakak. Om. Kakak. Iya. Masih lucu nih anak ini ya. Ngeselin ya. Gitu. Terus akhirnya mainlah tuh film ya. Dan dapat ini loh ya. Gua aja mimpi-mimpiin biar bisa dapetin nonton dulu dari kecil. Citra, engkaulah bayangan. Nonton tuh di TVRI zaman dulu tuh kan, Piala Citra, Rano Karno menang ini. Terus siapa lagi tuh kadang menang. Ya Allah, kapan aku bisa ya seperti itu, ya Allah bisa dapat Piala Citra. Akhirnya main film aku. Pas main film berharap dapat Piala Citra, Pengiler gue. Dan ternyata nggak pernah dapet.
Kita coba buat produser-produser di sana, Ya, tolong mungkin dong. buat Kak Indra Iya. sama aku bisa lah kita Bisa ya, di satu main frame bareng lah, ya. bisa lah. Amin ya Allah. Dulu juga pernah pengen banget bisa masuk teater koma dulu. Teater ya? Tapi latihannya sih luar biasa Iya, ya. itu pasti sih. Waktunya ya kan. Iya. Kamu nggak berniat masuk teater koma? Sebenarnya pengen sih, cuman di waktu dekat ini belum kepikiran sih, maksudnya. Oh, udah main film langsung sih ya. Tapi emang teater itu ada seninya sendiri iya, gitu. bener. Ada kepuasan juga. Aku juga pernah waktu itu main di teater drama musikal Lutung Kasarung. Oh. Iya, waktu itu di direct sama almarhum Pak Didi Petet. Oh, iya. Itu aku main di sana terus juga dari situ sebenarnya suka banget. Cuman emang belum ada kesempatannya lagi Ya, aja bener, buat bener, lanjut bener. di teater gitu. Kirain Ibu Ratna Riantiarno ya mungkin lihat ya kan gitu. Ini si anak ini gak diajak apa Bu Ratna nih. Nah, tapi akhirnya dapat Piala Citra ya. Udah bukan, banyak penghargaan. aku nggak aku udah dapetnya menangnya bukan Piala Citra. Oke, Kak. apa? Piala Tempo. Piala Tempo, tapi emang waktu itu alhamdulillah sempat masuk juga nominasi Piala Citra. Citra. Nominasi aja udah bangga banget Iya, rasanya. alhamdulillah senang banget itu. Ya Allah, ya Rabbi aku merinding tuh ngeliat kamu tuh namanya di situ. Ya Allah. Pasti bangga banget orang tua Pasti, ya kan. pasti. Masuk nominasi aja. Kamu kalah sama siapa tuh? 2018 itu apa 2000 kan sama Skala Niskala berarti. Skala Niskala kalau salah yang menang. Kamu berapa kali nominasi di Piala Citra? Alhamdulillah udah 2 kali. Gila. Gue satu aja nggak seacak-acakan. Bisa lah, Kak. Amin, amin ya. Itu kita Amin, nggak pernah amin. tahu ya. Iya, Karena kita gini, nggak pernah tahu. yang namanya kita itu kalau misalkan melihat orang lain lebih hebat, lebih apa gitu, mungkin memang itu udah time frame-nya. Iya. Kamu di situ, waktunya kamu tuh jendela waktunya tuh emang di situ gitu. Iya. Nah kalau aku mungkin jendela waktunya mungkin pada saat atau time frame-nya itu nanti mungkin pas tua nanti baru ya. Amin. Kasian banget. Makasih loh pada ketawa ini. Ya, jadi apa namanya? Dapatnya apa jadi penghargaannya itu? Pemeran anak terbaik Di Festival Film Tempo. Oh, Festival Tempo. Itu di film apa? Di film Petualangan Menangkap Petir. Petualang menangkap petir. Iya. Nah, susah nggak tuh nangkap petir? Ya susah dong. Susah dong. Itu tentang apa sih filmnya? Jadi Petualangan Menangkap Petir ini juga film anak ya maksudnya. Jadi ceritanya tentang anak di daerah, dia itu pengen bikin film, pengen main film gitu. Habis itu akhirnya ada satu anak dari Jakarta yang ke kampung itu, terus ternyata dia YouTuber. Terus akhirnya di kompor-kompor, ayolah kita bikin film. Habis itu akhirnya mereka anak-anak kecil ini nih bikin film tentang budaya di sana, Ki Ageng Selo kalau nggak salah, Ki Ageng Selo. Jadi tentang nangkep petir gitu. Tapi yang bikin anak-anak. Oh gitu. Itu sih. Jadi ini film pendek atau? Oh film feature film. Oh iya, Untuk di bioskop gitu? Iya, untuk bioskop. Wow. Terus akhirnya mainlah film ini ya. Yang terakhir ini adalah Pengabdi Setan. Pengabdi Setan. Iya. Ngomong setannya ke gue. Bukan apa sih? Pengabdi Setan maksudnya namanya. Oh, oke. Pengabdi setan gitu gue pikir. Pengabdi Setan. Terus tapi kamu katanya nggak suka nonton film horor. Iya, sebenarnya bukan nggak suka sih, sebenarnya takut sih nonton film horor. Penakut nonton film horor. Iya. Tapi main film horor nih. Iya, karena sebenarnya film horor tuh asiknya tuh Bareng-bareng kayak bareng-bareng gak sih? Kak. Iya benar. Kakak pintar. Bagus ya. Dimakan lagi nih, Nak. Oh iya, terima kasih. Iya. Wah, apa ini? Itu kamu nggak tahu aja, coba dilihat dong. Enak banget. Pintar. Ruby Kasava, kesukaanku. Enak lagi nih, enak nih. Kan yang itu kan. Yang ini juga boleh loh. Ini keju. Keju ya? Ngapel ya. Pada mau? Ambil diri. Boleh. Jadi gimana bisa masuk ke film Pengabdi Setan? Waktu itu dihubungin ke ibu aku kan, dihubungin mau diajak main film. Habis itu akhirnya sempet, lupa lagi prosesnya gimana, pokoknya dihubungin. Terus habis itu, lupa. Sampai lupa loh dia. Ini pedes loh yang ini nih. Mana sih yang ini lumayan ya? Iya. Minum. Tadi bilangnya sih suka pedes ya, tapi ternyata pedes juga ya. Karena kepedesan ya. Ini boleh minum kan? Boleh minum. Boleh dong, silakan.
Ini cassava chips ya, balado pedas manis yang ini. Enak lu. Jadi tadi nyampe mana sih? Oh, dihubungin. Prosesnya dihubungin. Dihubungin dulu lewat ibu. Habis itu ditanya, "Oh ya udah." Habis itu begitu tahu ini Pengabdi Setan, gas. Kenapa Soalnya, tuh gas? Karena Joko Anwar ya. pengen banget, salah satu cita-cita aku juga pengen banget di direct sama Om Joko atau satu project sama Om Joko. Kan sebelumnya juga pernah waktu itu satu project sama Om Joko, cuman Om Joko penulis kan. Nah sekarang di direct. Di direct langsung. Iya. Seneng banget. Itu gimana tuh prosesnya di Syutingnya. filmnya berapa lama bikin? Kalau untuk proses syuting, aku nggak ikut semuanya, Kak. Ya, oke. Aku ikutnya yang pas di syuting di sini doang, nggak yang di luar kota. Oke. Jadi syutingnya itu di tempat kayak rumah susun, tapi udah 2 tahun apa 12 tahun kosong gitu. Ya, Jadi emang beneran. Oh. Jadi beneran rumah susunnya tuh emang beneran Kosong. emang kosong gitu. Itu serem sih, emang tempatnya serem. Ini musik serem ya. Jadi tolong kasih ambience musik serem ya. Jadi waktu itu kan belum dong. Maaf. Jadi waktu itu kan kayak ada di lorong gitu kan. Terus aku jalan. Ini di adegan film apa lu jalan beneran nih? Jalan beneran. Oh, jalan beneran. Aku Bukan jalan adegan beneran. film ya. Aku jalan beneran kan. Terus habis itu ada orang pakai topi. Oh. Ada orang pakai topi. Topinya jatuh kan. Oh. Bentar. Terus topinya jatuh, aku mau ngambil kan topinya mau aku ambil gitu kan. Iya. Orangnya udah jalan, topinya jatuh. Kan kalau mau ngambil topi tuh pakai kaki kan. Heeh. Terus digituin kan. Oh. Iya kan? Kok gitu? Terus pas mau digituin, dicongkel-congkel, nggak bisa. Oh. Ada palanya. Itu bukan, itu tadi itu itu bercanda-bercanda. Sialan, ada. Tapi itu ngambil dari salah satu stand up comedian yang gitu? sering saya nonton, Indra Primawan. Oh, Itu komedi-komedi Anda memang masuk sekali. Waduh, kurang ajar. Kayak gitu, tapi emang serem beneran sih. Ada juga yang sempat kejadian-kejadian gitulah, cuman ya udah biasa lah. Kamu sendiri kan takut tuh ya, terus main di film horor itu, terus kemudian ambience itu kan harus dirasakan kan. Itu diliatin di situ diliatin nggak setan-setanannya itu pada saat adegan di kamu itu? Aku ada beberapa scene yang sama setan. Itu takut sih sebenarnya. Cuman ya gimana ya Om? Dibayar saya. Gitu. Enak ya dibayar ya. Seolah-olah takut ya. Tapi emang takut beneran. Takut beneran sih. Terus apa yang berbeda sama film sebelumnya di Pengabdi Setan pertama sama yang kedua ini? Aku nggak nonton yang pertama. Cuman kalau aku sekilas karena kan takut ya Om ya. Oh iya juga sih ya. Kak. Kakak. Iya kakak. Aku belum nonton yang pertama. Cuman aku tahu jalan ceritanya. Beda sih. Maksudnya ada karakter-karakter baru. Ini kelanjutannya ya? Kelanjutannya dan ada karakter-karakter baru juga. Oh, gitu. jadi pemain yang lama sempat ada ikut juga di sini? Ada. Oh gitu. Nah oke, sekarang nih kenapa nggak lanjut ini stand up? Kok main film sekarang gedean main film ya? Gitu. Enggak sih sebenarnya, ya itu satu. Terus dia jujur loh. enggak, cuman kalau stand up tuh mungkin lebih ke akunya sendiri sih, Kak. Maksudnya kan udah gede juga. Ya. Maksudnya juga jadi susah lagi untuk nyari personanya, untuk nyari karakternya lagi seperti apa, bawaan komedinya kayak gimana, harus nulis lagi dan kayaknya emang lebih nyaman juga di dunia perfilman sih. Ya karena emang main stand up tuh nggak gampang ya. Susah. Susah loh tuh. Semua orang, aku salut banget sama mereka itu. Iya. Ya kan bikin ceritanya dan dan saya pernah dengar katanya kamu trauma nggak mau stand up lagi karena pernah sempet tampil di suatu tempat terus nggak lucu, orang nggak ketawa. Iya betul. Itu di mana? Tapi bukan trauma juga sih sebenarnya. Cuman ya itu terakhir kali. Jadi kayak di kapal gitu. Di kapal terus kayak penontonnya tuh kayak udah agak tua lah. Nggak masuk dong. Kita bawain jokes orang tua sama yang kecil mereka kayak mereka kayak lanjut makan aja gitu. Terus jadi kayak background doang. Iya. Terus abis itu kayak ya udahlah gimana gitu ya. Itu masih kecil tuh. Itu masih kecil. Terus dulu kan mungkin karena masih kecil ya. Jadi kalau ada orang yang gak ketawa tuh rasanya kayak baper ya. Dia baper banget itu kok gak ketawa sih gitu Iya, kan. nangis kalau tuh. Nangis. Ya, kasihan. Kakinya keinjek. Ya.
Masuk Michael. Anak kocak banget sih ternyata. Masih bisa loh kamu Masih bisa ya ngelucuin itu dikit-dikit ternyata ya. ya. Tapi emang itu doang bahannya yang emang gak makan zaman kayak itu. Iya betul. Keinjek kakinya. Keinjek. Slapstick gitu Terus ya. kayak, kakinya mana? Ya gitu-gitu. Minum dulu ya, Om ya. Ya silakan. Ada di sana. Kayak gitu-gitu. Bener-bener nih anak. Loh ini minumnya gimana sih? Belum di... Iya. Minum dulu dong. Mana sih? Thank you. Terima kasih. Mahal nih kalau dijual nih air ini. Jangan diminum lagi ya. Aduh. Ada-ada aja nih anak ya. Nah terus akhirnya bener ya nggak mau lanjutin lagi ya. Jadi hanya cuma mau ke film ya. Iya. Pengen Apa sih. yang membuat kamu jadi film itu menarik buat kamu tuh? Kalau nonton awalnya tuh mungkin suka film juga karena dari nonton ya. Mungkin semua orang juga suka nonton film, cuman aku punya kayak daya tarik sendiri sama film karena dari dulu aku emang udah sering banget nonton film dari kecil, terus sering banget sama juga lekat sama bapakku kan. Jadi kayak dari kecil emang udah di lingkungan budaya-budaya perfilman sih. Jadi kayak sampai sekarang pengen lanjutin terus gitu. Ada pernah pengalaman yang nggak enak gitu pada saat main film itu, mungkin misalnya dimarahin saudara, pernah nggak? Dimarahin sutradara sih, alhamdulillah nggak pernah sih. Wah pinter dong nih anak ya. Alhamdulillah nggak pernah sih. Nih actingnya berarti Juga nggak takut pernah. sih kalau dimarahin pas sutradara. Gitu ya? Iya. Cuman kalau pengalaman nggak enak pas syuting mungkin sebenarnya bukan nggak enak sih. Ini lagi-lagi kayak kita dapat apa kita juga harus punya sacrifice juga. Ya. Mungkin capek sih sebenarnya. Cuman itu kan normal ya. Kayaknya Iya. semua kerjaan capek nggak sih? Ya iyalah. Iya. Dan itu kayak ya udah abis itu kan seneng. Jadi sebenarnya selama pengalaman syuting selama ini nggak pernah ada kayak yang bikin gak enak. Selalu enjoy aja. Iya. Happy. Film yang paling kamu suka sebagai peran apa? Yang ada akunya. Petualangan menangkap Ya, petir. oh di situ ya, Iya. petualangan penangkap petirnya. Iya, jadi Karena? Gianto. Karena pertama di situ aku ditantang juga jadi orang Jawa. Jadi belajar juga tuh bahasa-bahasa Jawa sedikit-sedikit sih. Oh ya? Iya, terus di situ juga ketemu sama Om Kuns, sutradaranya Om Kuns. Ada Om Abimana juga, ada Om Ari Kriting. Jadi di situ bener-bener seru sih. Makanya itu salah satu mungkin favorit sih sejauh so far syutingin favorit gitu kayaknya. Jadi film-film yang lain nggak enjoy ya? Enggak, yang lain enjoy juga. Cuman waktu itu pertama kali ngerasain kayak atmosfer yang berbeda gitu Iya, sama iya, dari iya, yang sebelum-sebelumnya. Paling lama film syuting berapa lama tuh? Paling lama mungkin sebulan 2 bulanan sih ya. Harusnya sih sebulan 2 bulanan. Lumayan tuh ya. Jadi sekolah gimana? Sekolah kalau dulu kan aku masih sekolah formal. Jadi ya harus masuk dulu, baru pulang sekolah, baru syuting, atau sekolahnya setengah hari. Tapi kalau sekarang aku udah homeschooling, jadi sekolahnya tuh sekolahnya kayak les tau Om. Jadi seminggu, Kak, maaf. Jadi seminggu nih sekolah nih. Jadi hari Selasa sama Kamis. Sekolahnya Selasa sama Kamis belajar 2 jam. Jadi seminggu cuma 4 jam kayak les. Makanya enak banget homeschooling. Enak banget Iya. gitu ya. Terus jadi waktunya selain itu di luar itu syuting film. Di luar itu pasti ada kegiatan atau kalau nggak ada kegiatan ya nangis saya sih. Iya sih. Udah homeschooling masih nganggur gimana sih? Oke nih sambil dimakanin dong sandwichnya enak ini. Sandwichnya ya? Sandwichnya dong. Sandwichnya. Coba ini maaf ya begini nih. Iya nggak Aduh. apa-apa banget. Ditaruh aja. Ini masih ada tisunya. Pakai tangan aja lah. Iya dong. Ke tangan aja. Aku juga mau nyobain sini sandwichnya. Pakai sambal lagi dong. Sambal lagi ya. Enak ya? Enak banget loh. Not bad. Enak nih. Ini isinya apa sih? Hmm. Door prize. Waduh, enggak dong. Don't buy. Coba tuh isinya door prize-nya. Enak ternyata Enak. Ya Allah. Luar biasa. Siapa idola di film? Kalau di luar ya, Marlon Brando. Oh, itu tua banget loh. Iya, Godfather ya. Ya, mungkin kalau yang baru-baru, Lin-Manuel Miranda sih. Dia yang bikin musikalnya Hamilton. Sama dia sutradaranya Tick Tick Boom. Yang main tuh Andrew Garfield. Jadi tuh sekarang lagi
suka nonton musikal, makanya jadi sekarang favoritnya ya Lin-Manuel Miranda juga sekarang. Kenapa musikal? Bisa nyanyi atau? Iya, dia nyanyi, dia juga. Kamunya? Aku enggak, aku nggak bisa. Cuman menikmati. Aku mau tes gitu makanya. Nggak bisa, saya nggak bisa nyanyi. Kok gitu sih? Nggak tahu lagi. Apa? Nyanyi masih ada kan tuh? Kok gitu sih? Lo kok marah? Lo kok marah? Tahu lagu itu? Nggak tahu. Lagu saya. Tahu. Buat teman ini kita play ya. Thank you editor. Terima kasih editor. Pinter dia ngelesnya ya. Itu 2008 aku 2008 aku Belum umur lahir 3 ya? tahun. Oh 3 tahun ya? Umur 3 tahun. Harusnya sih didengerin sama papa ya harusnya ya. Iya. Coba kita telepon apa sih? Pak tahu nggak Pak? Terus kalau itu tadi kalau itu idola ini mungkin pelawak mungkin. Pelawak. Komedi. Jim Carrey sih. Wah, Klasik sih Jim Carrey. Dia dari mulai stand up dulu sampai dia main film Ace Ventura. Itu aku ngikutin juga tuh Jim Carrey. Dan dia kan komedi slapstick ya. Mungkin kalau kita bikin film kayak gitu sekarang udah nggak masuk sih sebenarnya. Ya, Cuman pada zamannya itu kan gila banget. Lucu banget Jim itu. Carrey. Gitu. Bisa sedikit ikutan kayak Jim Carrey gitu nggak? Jim Carrey tuh mukanya bisa berubah-ubah gitu, gitu. ya. Bisa nggak ya? Oh, coba ya. Iya. Kayak misalnya lagi minum kayak apa tarik kasih minum dulu dong. Atau lagi makan deh. Lagi makan. Ya, coba lagi Lu makan. gimana ya Jim Carrey tuh? Ada scene-nya Jim Carrey yang main The Mask apa sih itu? The Mask. Ya, Iya. ya, yang mana tuh? Yang Tahu gue. Nonton lah itu masa nggak nonton? Tahu Terus semua The orang nonton Mask. dong. Oh. Yang dari apa sih itu? Yang dia pakai rokok terus mukanya berubah kan di kaca tuh kan? Ya. Yang smoking itu. Oke. Iya, Gitu gitu kan? kayak gitu. Ya, kenapa jadi gue? Takut Om, takut salah saya. Kakak. Kakak. Coba dikit tuh, Pak, pas Coba, gitu. Coba ya. Smoking. Nggak bisa ya kayak gitu lah keren. Oke. Kalau Indonesia Pasti ya hands down. Ya Om Reza. Maksudnya pemain film atau komedian? film, oke. Iya, Itu Om Reza Rahardian ya. Terus Komedian. komedian Kalau stand up komedian sekarang yang aku sering nonton sih Indra Primawan ya. Oh, Indra Bekti. Itu juga. Indra Bekti bukan pelawak ya, maaf ya. Indra Bekti itu yang bikin orang tertawa. Sama dong. Tapi nggak sih presenter. Yang bisa ngelucu dikit. Tapi gitu. berarti kalau lagi kumpul-kumpul sering ngelucu dong pasti gitu nggak? Iya, Sering disuruh gitu Itu gue. kan capek banget tahu. Kamu juga sering gituin. Sering kayak gitu padahal kan kita kan nggak lucu ya sebenarnya. Iya bener. Gimana sih? Suka ini juga beban ya. Beban jadinya ya. juga jadinya kalau nggak lucu jadi ya udahlah. Nah sekarang di lingkungan sekolah gitu, kenal kamu nggak? Sekolahku cuma 4 orang Kak. Cuma 4 orang homeschooling. Iya juga sih ya. Kalau kenal ya pasti kenal karena salah satu murid di situ aku yang bawa misalnya ikut. Jadi ya udah akhirnya gitu. teman-teman juga yang di situ. Tapi sekarang apa sih tujuannya gitu main film atau mau jadi terkenal, mau jadi populer atau apa? Mau jadi sutradara sebenarnya. mau Sebenarnya pengen jadi sutradara. Pengen jadi sutradara. Cuman sekarang di waktu dekat kan juga masih belum bisa kayak gitu-gitu ya. Jadi emang pengen main film dulu, pengen matengin dulu sih sebenarnya. Karena pasti semakin banyak pengalaman, semakin dewasa juga, semakin banyak ilmu juga, dan mungkin nanti suatu saat bakal bisa bikin film sendiri sih, pengennya kayak gitu. Amin. Tuh ya, amin. bangga banget bisa ketemu dengan anak-anak muda yang berbakat seperti ini dan punya Amin, cita-cita yang amin, begitu amin. tinggi. Amin. Ada di sambil ngobrol ini rasanya bangga banget. Aku jadi ikutan pengen mendoakan juga pokoknya. Kirain pengen bikin film juga. Enggak juga sih. Okay. Tapi tolong aku pengen ikutan dong main film juga. Boleh. Itu suruh siapa kayak saudaranya Siap, gitu loh. siap, boleh. Aku bisa banget deh, bisa Bisa gitu. ya? Buat bisa. Bapak sutradara, Bapak Iya. produser, semua di luar sana, tolonglah. Om Indra, Kakak Indra Iya, Kakak, Bekti, mungkin iya. satu frame sama saya juga bisa. Tolong banget. Atau sama Bang Yogi bisa. Bang Yogi. Oke, sekarang
kita ucapin terima kasih banget buat kamu udah mau hadir di sini. Thank you, Kak. Dan sekarang coba kamu sambil closingan apa tuh one liner. Nah, coba. One liner. Aduh, tebak-tebakan boleh nggak? Tebak-tebakan aja Coba, ya. boleh. Lebih gampang ya. Hewan apa yang paling beda? Hewan apa yang paling beda? Hewanita. Bukan dan hei dong. pria. Bukan. Hewan yang paling beda itu adalah singa. Kok singa? Karena lion. Iya. Lain. Udah. Gimana ya? Bener. Nggak lucu ya? Terima kasih. Saya lucu sekali. Gua balas apa? Boleh. Cakep. Belum. Oh, belum. Telur apa yang di pinggir jalan? Aduh, tahu lagi nih. Aja udah ini nggak apa-apa deh. Iya. Gimana ya? Nggak tahu. Nggak apa-apa kok tahu juga nggak apa-apa kalau. Silakan. Ayo bongkar aja bongkar. Enggak, saya tidak tahu. Sok banget tuh nggak tahu loh. Telur tawar. Iya benar. Truk apa yang bisa terbang? Aduh. Tahu juga lagi dia nih. Ya, gimana sih? Helikopter dia benar. Kalau sayur-sayur apa yang harus hormat? Sayur sop. Salah. Apa? Sayur mayor. Sayur mayor ya, aduh. Hormat sama mayor gitu ya. Iya, maksudnya gitu. Lucu lah bener anak ini ya. Thank you banget ya. Thank Sukses you. selalu buat Vicky, Fatih Undruk. Maaf ya, awal sampai akhir Iya. salah mulu saya. Kayak lu tadi manggil gue kakak om lah Emang gitu. kadang-kadang ya. Kadang-kadang ya gitu. Oke, terima kasih banyak untuk Sambilers juga yang udah nonton. Semoga ini bisa jadi inspirasi anak-anak muda di luar sana. Yuk, mari kita sama-sama mencapai cita-cita kita. Ya, dimulai dari mimpi dulu ya. Iya. Ya kan? Terus udah gitu ditekunin dan siapa tahu kita bisa tercapai cita-citanya. Amin. Thank you, sukses, salam buat bokap. Sampai ketemu lagi di Sambil Ngobrol. Ha!